Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Neng. Sore Neng. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana perkembangan terkait yang Neng Sofi rasakan setelah mungkin ada beberapa sesi yang kita lalui, ada sesi 1, 2, 3, dan 4, dan alhamdulillahnya kita sudah ada di sesi 5. Kira-kira Teteh ingin tahu perkembangan selain yang telah Neng sebutkan di sesi-sesi sebelumnya. Apa yang Neng rasakan? Kalau untuk dirasakan mah alhamdulillah ya, meskipun tidak signifikan ada perubahan. Kayak kalau misalkan lagi emosi itu lagi apa ya, lagi kacau gitu. Terus ingat lagi gitu sesi yang telah dilakukan, latihan itu apa. Terus nah dikaitkan sama itu, wah ternyata gini-gini. Tapi ya kembali lagi gitu, nggak setiap apa ya, nggak setiap persoalan teh bisa apa ya, bisa dikendalikan oleh diri sendiri, jadi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ada beberapa masalah yang memang tidak bisa kita rubah gitu. Meskipun kita untuk berusaha untuk memperbaiki, tapi ada di apa ya, istilahnya lebih ke itu ada di kontrol orang lain. Nggak semuanya kita bisa kontrol. Ketika kita misalkan punya masalah, kita mau memperbaiki dan kita misalkan sudah memperbaiki, tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita paksakan dan itu di luar kendali gitu, Neng. Nah, tadi Neng bicara meskipun perubahannya tidak signifikan, berarti yang Neng rasakan secara keseluruhan sebetulnya banyak enggak perubahannya atau hanya sedikit sebetulnya, atau banyak nemu pengalaman baru atau gimana? Kalau untuk perubahan sih sebetulnya sedikit gitu, karena banyak apa ya, ada pengalaman baru mungkin yang terjadi gitu sih. Perubahannya sedikit, misal dari apa aja nih? Pertama, boleh disebutkan spesifiknya? Pertama tuh dari pola pikir yang lebih memahami orang lain. Terus kedua tuh sering ngalah gitu. Sering ngalah. Jadi nggak egois kalau misalkan ada persoalan yang mungkin tidak mengenakan di sesuatu kayak gitu. Udah. Dari aspek kan tadi di posko yang Neng sebutin ya spesifiknya. Kalau di lingkungan keluarga, pertemanan, ada nggak perubahan yang Neng rasakan? Kalau untuk di lingkungan keluarga, alhamdulillah ya baik-baik aja. Karena apa ya, dari sesi pertama sama sesi sekarang tuh kayak benar-benar diterapin. Kalau dari hal itu mah benar-benar kayak ditekanin apa ya, sebagai kayak penguat diri aja gitu. Nah, Teteh mau tanya lagi. Neng tadi bilang bahwa meskipun tidak signifikan, apakah yang dimaksud tidak signifikan itu teh karena banyaknya masalah yang Neng terima sehingga banyak sekali latihan yang perlu Neng lakukan, ataukah tidak signifikannya itu Neng sangat merasa gimana ya, meskipun tidak banyak masalah tapi Neng berubahnya hanya sedikit gitu? Karena apa kalau boleh tahu? Sebetulnya mah karena ngelola emosi sendiri. Kan apa ya, kalau misalkan lagi ada suatu apa ya, permasalahan yang dari sini dari sana gitu, jadi kayak berbarengan. Terus ada yang apa ya, kayak kesinggung sama orang lain, itu kan bikin apa ya, bikin diri sendiri tuh kayak apa ya, jadi kalau seandainya mah kayak apa ya teh, kayak kanto yang teh tekau gini teh. Nah kayak gitu. Nah dari sana kayak ngerasa kayak diri teh kayak ih kenapa gitu kan, padahal udah tahu gitu latihan dari sebelumnya tuh harus gini tapi tempo pragnama gitu pada saatnya mah kayak susah gitu ngendaliin emosi. Terus buat kayak oke, rilis emosi, karena maksudnya ya ketika banyak orang mah gimana ya. Oke, paham. Berarti yang jadi kendalanya sebetulnya Neng
banyak sekali perubahan. Kalau dilihat ini kan ada 4 lebih dari 3, berarti banyak ya perubahannya. Ini dari pola pikir, kemudian cara mengelola rasa dewasa mungkin ya dari segi mengolahnya, kemudian di perubahan keluarga juga, di aspek keluarga, di lingkungan keluarga Neng mulai bisa beradaptasi menerima segala kondisi yang Neng yang Neng alami gitu ya. Kemudian yang keempatnya mungkin ya sedikit bisa mengelola emosi, tapi yang jadi PR-nya mungkin yang jadi kesulitannya sampai sekarang ya, yang jadi kesulitannya sampai sekarang dari segi pengelolaan emosi Neng belum bisa secara stabil. Jadi secara ada masalah mungkin agak susah untuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak berarti dari segi emosinya yang perlu Neng yang perlu Neng tingkatkan untuk saat ini. Ada lagi nggak menurut Neng yang Neng perlu tingkatkan selain dari pengelolaan emosi? Sebetulnya konsisten dalam sholat sih, karena semenjak kakak itu kayak, karena kan kebanyakan orang yang di posko tuh bangunnya siang, jadi serasa kebawa gitu. Jadi di prinsip diri mungkin ya belum kuat, belum istiqomah, belum bisa berpegang teguh pada kebiasaan sehari-hari. Mungkin banyak sekali faktornya, bukan berarti Neng Sophie sampai ke berarti Neng Sophie kalau udah kakak yang sama nih pergaulannya, bukan gitu ya. Tapi yang pertama mungkin karena Neng Sophie-nya capek, kemudian lingkungan tidak mendukung, ketika rasa bosan dan capek itu hadir lebih memilih rebahan dulu mungkin ya, dan itu wajar. Tinggal berarti yang perlu Neng tingkatkan adalah pengelolaan emosi dan juga rasa istiqomah dalam segala situasi. Itu Neng. Ada lagi Neng? Cukup. Oke. Neng, hari ini kita ada di sesi 5 dan kita akan mencari makna hidup dari Neng Sophie sendiri. Kita akan mencari value, prinsip Neng hidup untuk seterusnya. Begitupun nyambungnya dengan yang ini, prinsip Neng istiqomah teh. Aku susah istiqomah sekarang di lingkungan yang mungkin banyak aktivitasnya, aku jadi agak terpengaruh sedikit, mungkin sangat sedikit ya, sangat sedikit dalam aspek mungkin nggak sering tapi beberapa kali mungkinnya Neng Sophie agak sedikit lebih waktu dari sholat gitu nih, merasa lalai mungkin yang biasanya tepat waktu mengutamakan, mungkin sekarang bukan berarti tidak mengutamakan tapi lebih ke kadang lupa waktu sedikit gitu nih ya. Jadi kayak lihat orang lain diam teh kayak yang lain juga pada diam gitu, nanti dulu deh kayak gitu ya. Jadi karena ada pergaulannya itu tuh yang harus Neng bisa adaptasi, istiqomahkan. Nyambung dengan pertemuan kali ini yaitu tentang value, bagaimana Neng menganggap value itu hadir, bagaimana Neng bisa istiqomah terkait value yang Neng sudah bangun. Misalkan Neng padahal dari dulu udah mau bangun value untuk bisa istiqomah ibadah sama Allah, tapi ternyata karena ada beberapa hal yang membuat Neng itu kadang suka lalai. Itu ya, semoga dari sesi ini Neng bisa belajar mengistiqomahkan apa yang menjadi value Neng Sophie gitu. Ada yang mau Neng Sophie ceritakan dulu terkait situasi yang Neng rasakan, apa perkembangannya? Kan kemarin Neng terakhir cerita itu terkait di pergaulan yang membuat Neng Sophie kaget ya. Nah, gimana nih perkembangan sekarang? Kalau sekarang masih alhamdulillah nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Cuman mungkin karena di akhir-akhir jadi kayak dia tuh kayak menunjukkan, mohon maaf, kayak dia sebagai ini teh kurang tegas katanya. Terus karena mungkin lingkungannya juga kayak kayak mendukung dia untuk kayak it's okay gitu, gak apa-apa ngelakuin hal kayak gitu mah, maksudnya udah biasa. Jadi kayak malah dilucunin sama yang lain, jadi kayak ya udah gitu, maksudnya
ya sekarang dulu kan maksudnya udah dewasa, bukan lagi anak-anak kan mereka teh. Jadi ya udah nggak ikut campur, lebih baik gak ikut campur gitu. Jadi ya menormalisasikan mungkin. Oke. Nah, terkait rasa nyaman, kan tadi Neng Sophie udah bisa biarin aja, udah besar, udah dewasa. Tapi dari balik kata itu, Neng Sophie nyaman gak sih berada di lingkungan yang seperti itu, atau udah bisa beradaptasi sekarang? Sebetulnya kurang nyaman, tapi karena dia tidak mengulangi hal yang seperti itu dulu, jadi kayak ya udah gitu. Jadi masih bisa beradaptasi. Dan itu juga maksudnya ngaruh ke kenapa saat itu jadi lalai, karena mungkin faktor di lingkungannya juga. Dan yang kedua tuh yang menjadi menjadi hal yang penting gitu dalam ibadah itu kan kebersihan ya. Jadi kalau misalkan mau sholatnya kadang bingung gitu, ini di sini masih pada banyak orang, terus pada ngumpul, terus bekasnya teh kayak berceceran gitu, jorok gitu. Jadi kadang-kala suka minta waktu ke teman-teman yang di kamar teh buat dilaladin si kasurnya buat tempat sholat kayak gitu. Nah, berarti sudah bisa mulai beradaptasi mungkin meskipun sedikit demi sedikit. Tapi selain daripada itu, ada nggak hal yang membuat Neng Sophie gak nyaman di KKN? Sebetulnya banyak hal ya yang tidak membuat nyaman, termasuk lingkungannya juga. Dan juga mungkin ada beberapa orang yang nyeleweng kayak gitu. Tapi ya udah gitu, maksudnya kayak seiring berjalannya waktu teh ya udah belajar beradaptasi. Terus yang mungkin gak enaknya tuh kadang ada teman sekamar tuh kayak ngerasa dia tuh udah kenal deket, jadi ceplos gitu. Terus tapi yang menjadi gak enaknya juga kadang dia tuh kayak bikin orang tuh memanas-manasin situasi dan keadaan, termasuk saya mungkin sebagai wakil ketua dan dia sebagai ketua mungkinnya. Jadi dia tuh kayak bagaikan orang ketiga gitu. Saya udah ngomong apa-apa, dia malah ngomong hal yang gak ke ketua gitu. Saya tahu tapi hal sih kayak gitu. Saya tuh nggak langsung kayak ngomen kayak tong gitu atau ulah kumaha gitu. Tapi sewaktu-waktu saya juga gak enak gitu ya, kayak kalau misalkan digituin terus. Jadi kadang-kadang saya juga mungkin marah gitu ke dia, dengan saya juga nyindir dia, coba kamu teh kayak ulah belak-belakan, kayak jadi mau ulah memanas kata dia teh. Nya gitu. Jadi dia udah sadar sendiri gitu. Tapi dibalik itu juga kadang-kala kasihan sama dia tuh, karena sama teman-teman seposko tuh kadang-kala dia tuh secara belak-belakan disindirnya tuh kayak hubungan sama ini sama satu kelamin kayak gitu. Jadi kayak kasihan gitu, karena kan maksudnya sebetulnya mah dia baik, cuman ya mungkin ada hal yang membuat dia nyeleweng kayak gitu. Ada kekurangan dia dari baik dia. Oke, kalau disimpulkan ada 3 hal yang membuat Neng Sophie gak nyaman. Pertama lingkungan, 2 pergaulan, 3 komunikasi. Ya, dampaknya dari ketiga ini kira-kira Neng selain jadi lalai sholat, ada hal lain nggak dampaknya? Dampaknya tuh kayak kalau misalkan lagi mereka tuh kayak ngobrol ataupun lagi bincang-bincang kan gitu teh, kalau misal kamu masuk teh jadi sungkan. Jadi kayak kalau ikut berbaur kalau ikut berbaur teh nggak masuk, tapi kalau nggak ikut berbaur disangkanya tuh kayak nggak mau berbaur. Nah itu kayak gitu. Jadi kayak kadang-kala apa akunya yang salah, bukan mereka yang salah kayak gitu sih. Oke, berarti dampaknya saling lalai sholat, gak nyaman ketika sosialisasi sama orang yang akhirnya jadi serba salah besok itu. Gitu bukan ya? Oke, kalau kita skalakan 1-0 itu Neng sangat nyaman,
dan 10 itu Neng sangat tidak nyaman dengan lingkungan saat ini, Neng berada di skala mana? Skala 6. Skala 6. Makna 6 menurut Neng? Kenapa? Cukup tidak nyaman. Cukup tidak nyaman. Berarti kan itu tengah-tengahnya di 5 ya? Ya. Dan kenapa ada lebih gitu, lebih 1 poin? Karena benar-benar mulai mengganggu ke apa ya, ke apa ya, berdampak gitu ke diri, kayak gitu. Nggak nyaman berarti dengan situasi yang ada. Situasi terparah Neng Sophie dampaknya selain dari serba salah, pernah nggak sih ngalamin kayak rendah diri, kadang kala mungkin sampai nangis dengan situasi itu, pernah nggak? Situasi terparahnya? Pernah. Waktu itu tuh sempat ngobrol gitu sama teman sekamar yang dia tuh emang apa ya, lumayan klop gitu kalau diajak ngobrol, Pemikiran sama Neng. kayak gitu. Terus aku tanya kayak gini, namanya itu kan Yaya, ya suka dipanggil Yaya. Ya, aku mau nanya, apa sih bedanya rendah diri sama merasa apa ya, rendah diri sama merendah? Aku teh kayak gitu. Terus dia jawab, oh kata aku teh gitu. Ya, kata aku teh kadang-kadang aku ngerasa gini. Oh, ya kata dia teh paham. Ya, terus ya ini mah kayak sama temen aku teh kayak ini mah kayak dikasih apa ya, dikasih pemahaman, jangan sampai ngerasa kayak gitu. Gitu sih. Berarti kan Neng percaya nggak bahwa semua hal yang Neng temuin saat ini adalah pembelajaran Neng buat masa depan? Jadi menurut Neng, kiranya makna dari Neng dipertemukan dengan teman-teman KKN, dihadapkan dengan situasi yang sulit, dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, hal yang jadi pembelajaran Neng ke depannya kiranya harus apa di kehidupan selanjutnya? Kita mau tahu. Banyak sih sebetulnya. Pertama, bergaul boleh dengan siapa saja, tapi harus tahu batasan, jangan sampai terbawa pergaulan negatif itu, misalkan kayak gitu. Terus yang kedua itu kita tuh emang apa ya, sesuatu hal yang mungkin kejadian itu memang kan di luar kendali kita. Jadi kita jangan seakan-akan ingin mengendalikan situasi ataupun keadaan itu. Terus yang ketiga itu kita tuh bukan harus mengerti, tapi harus mencoba mengerti meskipun orang lain itu tidak sama-sama saling mengerti dan memahami diri kita gitu. Jadi yang poin ketiga itu ya udah fokus aja sama diri sendiri gitu, belajar untuk introspeksi diri. Oke, berarti yang Teteh simpulin yang pertama, kita harus tahu batasan terkait pergaulan ya, yang Neng temukan dan akan diaplikasikan tidak di kehidupan selanjutnya. Yang kedua, tidak selalu memaksakan ya, tidak selalu memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiganya, Neng Sophie harus melihat sesuatu kejadian itu dari berbagai sudut pandang ya. Dan yang keempat, yang pastinya Neng Sophie harus bisa mencintai diri Neng Sophie sendiri. Gitu kan ya? Oke, Neng Sophie, jadi Teteh mungkin sedikitnya sudah tahu apa yang menjadi nilai utama Neng Sophie, kemudian apa yang menjadi fokus Neng Sophie, tapi itu secara umum saja. Tapi Teteh mau gali lebih dalam lagi, kiranya apa aja sih yang Neng mau jadi fokus utama di prinsip hidup Neng itu mau seperti apa? Teteh mau tahu itu ya. Tapi Teteh mau ngajak dulu Neng Sophie buat kita sambil tutup mata. Neng Sophie mau angkat nggak itu kakinya? Kursinya? Enggak. Oke. Neng Sophie, Teteh sekarang mau ngajak Neng latihan. Seperti biasa Teteh ngajak Neng tutup mata. Tapi Teteh mau ketika Neng tutup mata, fokuskan pada diri sendiri. Lihat isi yang ada di dalam pikiran, hati, perasaan. Intinya
lihat aja semua bagian diri yang Neng punya di diri ini. Oke, boleh Neng tatap satu titik yang membuat fokus di depan Neng. Kita mau coba bikin Neng lebih istirahat, tidak merasa mungkin serba salah dalam bertingkah, tidak banyak pikiran ketika melakukan segala sesuatu, tidak merasa bersalah ketika mengucapkan satu hal. Neng di sini bebas mengungkapkan, merilis semua emosi yang dirasakan selama ini. Kita sambil tarik nafas, silakan yang Sofi tarik nafas, buat penuh sepenuh mungkin, sejuk yang dirasa keluarkan perlahan. Hangat sekali di badan. Oke, bagus sekali Neng. Sekali lagi silakan yang tarik nafas penuh, buat semakin penuh, dingin, hangat ketika dikeluarkan sampai habis. Oke, kalau Neng sudah nyaman, posisikan kelopak mata Neng menutup sedikit demi sedikit. Silakan Neng Sofi buat mata Neng Sofi terpejam sedikit demi sedikit. Oke, sekarang Neng Sofi fokus pada semua nafas yang masuk. Lihat, bayangkan aliran udara yang masuk dan lihat aliran udara yang keluar dari tubuh Neng Sofi. Teteh mau Neng merasakan setiap hembusan nafas itu rasa syukur Neng Sofi bisa diberi umur sampai saat ini, bisa diberikan nikmat sehat sampai sekarang, karena banyak sekali orang yang sakit, tapi Allah titipkan sehat kepada Neng Sofi. Rasakan setiap tarikan nafas masuk, nafas keluar. Rasakan semua itu membuat Neng Sofi sangat tenang, sangat rileks, sangat tenang. Oke, terima kasih Neng Sofi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Neng Sofi untuk duduk secara nyaman, meluangkan waktu sejenak untuk melihat diri Neng Sofi sekarang. Sekarang yang perlu Neng tahu, Neng tidak perlu memikirkan jawabannya harus sempurna, karena dalam latihan ini tidak ada jawaban benar atau salah. Teteh mau mengajak Neng Sofi untuk melihat, hanya melihat hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna di hidup Neng Sofi. Rasakan rasa tenang, rasa nyaman. Perhatikan seluruh nafas yang masuk dan keluar. Bayangkan saja udara itu masuk dan keluar. Sangat tenang, sangat rileks, sangat nyaman. Silakan Neng Sofi buat dulu diri Neng Sofi sangat tenang dulu, sangat nyaman, sangat rileks. Sekarang Teteh mau dan Teteh ingin Neng Sofi mencoba memahami apa yang sebenarnya menjadi arah hidup Neng Sofi saat ini. Tapi yang Teteh mau, arah hidup Neng Sofi sekarang itu bukan berdasarkan harapan orang lain ataupun tuntutan lingkungan atau apa yang menurut orang lain seharusnya Neng Sofi lakukan. Tapi yang Teteh mau, Teteh ingin tahu apa arah hidup Neng Sofi yang benar-benar penting bagi diri Neng Sofi, versi diri Neng Sofi sendiri. Teteh mau seperti keluarga, pertemanan, pendidikan, atau perkuliahan, sekalipun spiritual. Terkait semua itu, Teteh mau
Neng Sophie ucapkan seapa adanya tanpa ada tuntutan dari orang lain, lingkungan, ataupun orang tua. Teteh mau ini adalah versi diri Neng Sophie sendiri. Katakan senalur mungkin seapa adanya apa yang ada di dalam hati Neng Sophie saja. Teteh ingin tanya kepada diri Neng Sophie sekarang. Ketika memikirkan keluarga, coba Neng Sophie bayangkan keluarga Neng Sophie sekarang. Bayangkan sedang ngumpul dengan keluarga, ada mama, ada bapak, ada AA. Bayangkan semuanya itu ada. Bayangkan situasi di mana Neng Sophie kumpul dengan keluarga sekarang. Sekarang Teteh mau tanya, kiranya ketika Neng bersama keluarga, pribadi seperti apa yang Neng hadirkan dalam keluarga itu? Neng mau menjadi seperti apa untuk keluarga? Tentunya jadi anak yang hebat, bisa membanggakan kedua orang tua, Oke. dan juga bisa menjadi kebanggaan keluarga. Oke. Terima kasih Neng. Kalau Neng skalakan, 1 itu tidak berarti dan 10 itu sangat berarti. Menurut Neng, keluarga itu ada di skala berapa? 10. Oke, berarti sangat penting bagi Neng. Ya. Oke, sekarang Neng Sophie bayangkan Neng sedang kumpul dengan keluarga. Neng Sophie sudah bisa menunjukkan Neng Sophie menjadi anak yang hebat, bisa membantu keluarga dari segi apapun. Bayangkan di kumpulan itu Neng Sophie sangat bahagia dengan mama, bapak, kakak, dan pribadi Neng Sophie pun sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian Teteh mau tanya, ketika Neng tadi akan menunjukkan pribadi yang baik, bisa membanggakan dan bermanfaat bagi keluarga, kira-kira nilai apa yang Neng mau tunjukkan kepada keluarga? Boleh itu Neng Sophie menjadi anak baik, ataukah Neng Sophie yang selalu berbakti kepada orang tua? Kiranya nilai apa yang mau Neng tunjukkan kepada orang tua? Anaknya berbakti. Oke, anak yang berbakti. Oke, selanjutnya Teteh mau tanya pertemanan. Neng Sophie punya teman dekat atau enggak kiranya? Punya. Oke, kalau boleh tahu Teteh mau tanya, teman dekat Neng Sophie siapa? Boleh inisial, boleh nama lengkap. Ada Yuli, ada Dewi. Ada Yuli, ada Dewi. Teteh mau sekarang Neng bayangkan Neng dengan teman-teman terdekat Neng, ada Yuli, ada Dewi. Neng sedang main bersama. Rasakan koneksinya, sisi emosionalnya, kedekatan Neng Sophie dan Dewi dan Yuli. Rasakan semua, ada tangisan bareng-bareng, mungkin ada tawa bareng-bareng di sana. Rasakan semuanya itu hadir di sana. Kira-kira dari pertemanan Neng dengan Yuli dan Dewi, kira-kira bagaimana? Atau pribadi seperti apa yang Neng ingin lakukan, yang Neng ingin tanamkan kepada Dewi dan Yuli? Baik. Baik dari segi apa saja? Baik dari segi apapun. Intinya mah jadi teman yang saling support dan saling mendukung dan juga bermanfaat itu untuk pertemanan. Kiranya hubungan seperti apa
apa yang Neng bangun dengan mereka? Pertemanan yang rukun, tentunya yang damai, dan juga penuh kejujuran. Oke. Kalau kita skalakan, 1 itu sangat tidak berarti dan 10 itu sangat berarti bagi Neng. Pertemanan menurut Neng di skala berapa? 8. Oke, dari skala 2. Selanjutnya Teteh mau Neng bayangkan Neng sedang kuliah, bertemu dengan dosen, bertemu dengan teman-teman seperjuangan yang sedang sama-sama berjuang dalam pendidikan. Kira-kira posisikan dirinya sebagai mahasiswa sekarang dan apa tanggung jawab yang harus Neng kerjakan. Bayangkan Neng sedang berkuliah di mata kuliah yang memang menjadi favorit Neng. Boleh silakan bayangkan dengan teman-teman Neng bertemu, menyapa, mungkin melihat teman-teman sedang presentasi. Bisa. Kira-kira Neng ingin dikenal sebagai mahasiswa seperti apa oleh orang lain? Mahasiswa yang rajin, terus terus mahasiswa yang juga tepat waktu. Berarti Neng ingin menjadi pribadi yang dikenal dengan rajin dan juga bisa menyelesaikan tepat waktu perkuliahannya ya. Kira-kira untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu, nilai apa yang harus Neng tanamkan? Rajin. Skalanya berapa kira-kira untuk perkuliahannya Neng sedang jalani saat ini? 9. Oke. Teteh mau tanya dari segi kesehatan, spiritual. Yang pertama kesehatan, kedua spiritual, yang ketiga Neng terkait hobi atau bermain, dan yang keempat kontribusi sosial. Mana yang Neng mau dahulukan dari kesehatan, spiritual, bermain, ataukah bersosialisasi? Spiritual. Oke, spiritual di skala berapa nih? 10. Oke, di skala 10. Teteh ingin tanya, sebetulnya dari ibadah dengan Allah, Neng mendekatkan diri kepada Allah, hal apa sih yang mau Neng capai dari pribadi Neng Sofi? Istiqomah. Dan apa lagi yang mau Neng capai? Ketenangan hati atau seperti apa? Ya, tentunya ketenangan hati dan juga belajar bukan hanya sekedar belajar, tetapi diterapkan dalam kehidupan nyata tanpa menyinggung ataupun menghakimi orang lain, tetapi tetap bisa mengamalkan ilmu itu dengan sebaik mungkin. Oke. Untuk bisa menjadi semua itu dan Neng bisa menerapkan semua itu, nilai apa yang kiranya harus Neng tanamkan? Komitmen. Oke. Kiranya setelah spiritual, dari kesehatan, bermain, dan bersosialisasi, Neng pilih yang mana? Kesehatan. Oke. Di skala berapa kesehatan itu menurut Neng? 10. Oke, 10. Neng Sofi bayangkan diri Neng Sofi yang sehat. Kiranya kapan terakhir kali Neng merasakan Neng sangat segar, Neng Sofi sangat sehat, energi Neng Sofi sangat banyak. Bayangkan itu semua ada di diri Neng Sofi. Situasi itu kembali di diri Neng Sofi. Bayangkan dengan siapa Neng bertemu, dengan siapa Neng bersosialisasi. Bayangkan itu semuanya. Neng ingin seperti apa dari segi kesehatan? Ingin melakukan apa saja?
bisa selalu rajin dan juga bisa selalu menjaga kesehatannya. Kalau untuk memperbaiki kesehatan, itu juga harus konsisten. Oke, berarti ini harus konsisten sehingga bisa rajin olahraganya, menjaga pola makannya sehat, energinya dijaga, dan rasa syukur karena Allah telah memberikan rasa sehat. Oke, sekarang Teteh ingin tanya, kenapa Neng Sofi memposisikan keluarga, kesehatan, dan spiritual itu di angka 10? Apa alasannya kira-kira? Karena hal tersebut tuh emang sangat penting gitu untuk menunjang keberhasilan tujuan hidup. Oke. Tujuan hidup Neng mau apa sih sebetulnya? Tentunya ya ingin menyiapkan bekal untuk nanti diri sendiri berpulang dengan bekal yang sebaik-baiknya gitu. Oke, terima kasih Neng Sofi telah menjawab sangat luar biasa. Sekarang Teteh mau Neng bayangkan Neng sedang berjalan melakukan perjalanan hidup. Bayangkan perjalanan hidup ini adalah perjalanan yang sangat panjang untuk menuju tujuan yang Neng inginkan. Bayangkan Neng sedang berada di perjalanan untuk menuju tujuan yang Neng inginkan untuk hidup ini. Bayangkan Neng berjalan, tapi yang Neng bawa hanya ada kompas. Tidak ada apapun selain kompas yang Neng pegang. Mungkin Neng hanya tertuju pada kompas itu, karena pada dasarnya Neng Sofi juga tidak tahu harus kemana, yang hanya menunjukkan arah, yaitu hanya kompas yang Neng pegang saja. Bayangkan Neng sedang berjalan menuju tempat tujuan, tetapi kompas itulah yang hanya bisa menunjukkan arah Neng harus kemana. Kira-kira jika nilai hidup yang Neng pegang dari berbakti orang tua, menjadi punya teman yang rukun, kemudian konsisten, kira-kira arah apa yang sedang Neng ditunjukkan oleh kompas itu? Arah apa secara keseluruhan? Arah jalan menuju lebih baik. Oke. Pada intinya betul yang dikatakan Neng Sofi, kompas itu hanya menunjukkan arah untuk menuju lebih baik, bukan tempatnya kemana, tapi kompas itu hanya menunjukkan harus ke kanan, harus ke kiri. Oke, kompas itu hanya bisa menunjukkan kemana arah yang harus Neng Sofi jalani. Dan Neng Sofi punya arah yang sangat baik. Di antaranya Neng Sofi mau mencari kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dari secara keseluruhan. Betulnya? Sekarang Teteh mau Neng sambil berjalan membawa kompas itu, Neng rasakan perjalanannya. Neng melihat mungkin sewaktu-waktu harus kemana Neng pergi. Coba lihat kompas itu. Bayangkan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang ini. Oke, Neng Sofi bayangkan hidup Neng Sofi adalah arah perjalanan yang sedang Neng alami sekarang. Dalam perjalanan tersebut, tentunya Neng Sofi akan melewati berbagai jalan, berbagai pengalaman, berbagai tantangan, dan berbagai perubahan. Begitupun yang sedang Neng Sofi rasakan sekarang. Banyak sekali tantangan dari pergaulan, lingkungan, sosial, mungkin rasa tidak nyaman dengan
diri sendiri, rasa tidak enak. Bayangkan semuanya itu adalah perjalanan Neng Sofi. Ada mungkin saat-saatnya Neng Sofi merasa senang, ada pula saat-saat Neng Sofi merasa sulit, atau masa ketika semuanya terasa berjalan sangat lancar. Dan itu ada masa ketika Anda merasa, dan ada pun masa ketika Neng Sofi merasa bingung dan hilang arah. Rasakan Neng Sofi sedang berjalan sekarang, bayangkan semua itu Neng Sofi rasakan. Namun dalam perjalanan itu Neng Sofi bayangkan, Neng Sofi membawa kompas. Kompas ini adalah nilai hidup Neng Sofi yang Neng pegang, yaitu Neng Sofi harus bisa lebih baik dari segala hal dan segala value yang Neng pegang dalam keluarga, pertemanan, spiritual, dan lain sebagainya. Kompas ini berbeda dengan peta, ya. Kompas tidak menunjukkan satu tujuan akhir yang suatu hari ketika selesai dicapai. Kompas hanya menunjukkan arah yang ingin Neng Sofi tempuh. Kalau peta, Neng Sofi bisa sampai ketika tujuan itu berhasil, tapi kompas menunjukkan arah kemana saja Neng Sofi mau. Begitupun ketika misalkan Neng Sofi sudah berkuliah, sudah beres, kemudian Neng Sofi bisa cepat beres, bisa cepat lulus karena Neng Sofi rajin. Kira-kira apabila Neng Sofi punya nilai rajin, apakah setelah beres Neng Sofi harus malas atau tidak? Kalau itu tidak boleh. Oke, itu bedanya. Kalau peta itu hanya bisa menunjukkan ketika tujuan Neng Sofi akhir, ketika di akhir tujuan Neng Sofi sudah tercapai, maka peta itu sudah beres. Tapi beda dengan kompas, kompas ini harus Neng pegang teguh sampai akhir hidup Neng Sofi. Paham ya? Jadi kompas ini akan membawa Neng Sofi berjalan ke kanan, ke kiri dengan nilai tujuan yang baik. Ketika Neng Sofi sudah punya kompas yang baik, maka meskipun tujuan Neng Sofi sudah tercapai, besar harapannya itu sebuah pegangan sampai Neng tua sekali. Sekarang bayangkan kompas itu ada berada di tangan Neng Sofi. Perhatikan kemana arah jarum jam yang menunjuk. Jika kompas tersebut menunjukkan arah yang paling penting bagi hidup Neng Sofi saat ini, kiranya ke arah mana jarumnya mengarah. Luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan arah tersebut. Apa yang membuat arah itu penting bagi Neng Sofi kira-kira, kemudian mengapa arah tersebut layak untuk dijalani, dan apa yang membuat Neng Sofi ingin terus bergerak ke arah itu. Misalnya ketika Neng Sofi dihadapkan pada situasi yang sulit sekalipun, Neng Sofi misalkan harus memilih orang tua dan pekerjaan, coba lihat kompas itu menunjukkan ke arah mana. Kira-kira mana yang harus Neng prioritaskan, mana yang seharusnya Neng Sofi tunda terlebih dahulu. Harapannya kompas itu menunjukkan arah Neng Sofi. Begitupun dengan kebingungan Neng Sofi sekarang di pergaulan. Coba Neng Sofi lihat, apakah pergaulan ini harus Neng Sofi ikuti atau tidak? Mengapa harus ikut dan mengapa harus menolak? Neng Sofi harus lihat value yang Neng Sofi pegang sampai saat ini apa, dan kenapa Neng harus pertahankan dan kenapa Neng harus hentikan. Neng Sofi harus tahu kenapa alasannya Neng Sofi memilih jalan itu dengan kompas itu. Oke, sekarang bayangkan versi diri Neng Sofi yang sangat baik, bukan versi yang sempurna dan tanpa kesalahan, melainkan sekarang versi diri Neng Sofi yang hidup selaras dengan nilai-nilai yang Neng pegang, yang selama ini Neng konsisten dengan nilai itu. Perhatikan bagaimana ia menikmati perjalanan hidup. Kira-kira ketika kita memegang kompas yang baik, bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Perhatikan bagaimana Neng bersikap ketika menghadapi kesulitan. Perhatikan bagaimana Neng melangkah meskipun terkadang susah, ya. Sekarang Neng Sofi bayangkan kompas itu
adalah nilai Neng Sophie yang Neng Sophie konsisten, rajin, dan itu harus Neng pegang selamanya. Meskipun tujuan Neng Sophie misalnya perkuliahan sudah beres, tapi rajin itu tidak akan hilang meskipun Neng Sophie sudah berada di akhir semester misalkan. Dan sekarang Neng Sophie sadar kembali dengan versi Neng Sophie yang sudah mengetahui nilai secara sepenuhnya, dan Teteh akan bawa Neng Sophie untuk kembali konseling bersama Teteh. Silakan Neng Sophie buka matanya perlahan-lahan, rasakan Neng Sophie sudah lebih baik daripada sebelumnya. Neng paham semuanya? Kegambar dan apa yang menjadi bingung Neng terkait pergaulan, kira-kira ada nggak sih pencerahannya Neng lewat latihan tadi? Ada. Persisnya seperti apa? Persisnya itu kalau untuk pergaulan, karena kan itu tuh emang benar-benar diluarkan dari kita, terus dari adanya value dan value tadi gitu. Jadi jangan sampai orang lain mah A misalkan, ya udah mereka A aja gitu, kita juga gak perlu ikut A gitu. Seperti itu ya. Intinya jangan sampai Neng ke bawah arus karena Neng punya nilai hidup tuh beda ya. Value itu adalah bidang yang kita miliki seperti spiritual, keluarga, itu adalah value Neng. Tapi nilai itu nggak akan bisa dihilangkan dari hidup. Misal Neng mau berbakti kepada orang tua, kira-kira nilai ini yang harus Neng pegang apa? Oh, berarti saya harus baik kepada orang lain. Ya, kalau Neng punya prinsip harus baik kepada semua orang, otomatis keluarga akan selalu Neng perlakukan baik, pertemanan, dari segi spiritual Neng akan selalu istiqomah. Jadi nilai itu harus Neng tanamkan supaya apa? Supaya dari segi apapun, misalkan Neng karena Neng lagi kuliah, misalkan saya mau cepat lulus, otomatis Neng harus rajin nih. Nah harapannya setelah lulus pun Neng Sophie harus tetap rajin. Nah itu nilai, nggak akan hilang meskipun tujuan kita sudah tercapai. Ketika Neng sudah punya nilai dan prinsip harus menanamkan diri yang rajin, dari segi beres-beres rumah mungkin tetap istiqomah nih buat beres-beres rajin. Jadi tidak akan hilang meskipun tujuan kita sudah tercapai. Paham ya Neng? Oke. Jadi misalkan saya mau membanggakan orang tua, maka saya harus baik. Misalkan nauzubillahnya orang tua kita meninggal, apakah kira-kira kita menjadi orang baik itu akan hilang ketika orang tua kita sudah nggak ada? Kan nggak mungkin ya. Harusnya karena kita sudah punya nilai yang harus kita jaga, yaitu baik kepada orang tua, meskipun orang tua kita sudah meninggal sekalipun, kita kan bisa baik dengan ziarah, selalu mendoakannya, selalu ngirim yasin, ngirim fatihah. Itu kan juga bentuk dari rasa baik kita kepada orang tua. Paham ya Neng? Jadi sekarang PR-nya Neng punya nilai apa untuk hidup ini? Nah itu bisa menjadi kompas pegangan buat hidup ini. Meskipun Neng nemuin pengalaman baik, pengalaman buruk, pengalaman yang bikin bingung, yang bikin sakit, kalau kita udah punya kompas pegangan, saya husnuzon kepada Allah, segala sesuatu yang Allah titipkan kepada saya mau menjalaninya. Insya Allah karena kita udah punya nilai seperti itu, maka kita akan bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini ada namanya timeline teknik, yaitu kayak kira-kira hari ini Neng mau ngapain, besok mau ngapain, lusa mau ngapain. Dari latihan yang barusan kita jalani,
kira-kira hari ini nih, hari yang mau Neng lakuin apa? Pastinya karena apa ya, kita sebagai umat Islam gitu, pastinya yang dilakukan hal dari yang terjadi itu kayak jadi saya tepat waktu. Kalau besok sama, jadi konsisten ya. Kalau lusa, jadi yang pada intinya Neng mau konsisten dalam segala hal kebaikan. Oke, kalau Teteh sekarang kan setelah sesi ini Neng ada di skala mana? 0 itu baik-baik saja dan 10 itu tidak baik-baik saja? di skala 3. Maknanya apa nih? Karena harus ada maknanya nih kita. Versi 3 menurut Neng apa? Maknanya itu ketika di skala 3 itu setelah mungkin ya melewati berbagai hambatan, rintangan, ataupun persoalan hidup, tetapi semua itu kembali lagi gitu, ketika kita mempunyai tujuan dan diperkuat juga dengan value yang kita miliki, ya itu tuh semua itu akan apa ya, akan berjalan dan mengalir seperti apa ya, mengalir aja gitu. Tetapi kalau diri saya itu tidak akan terpengaruh dengan berbagai hal tersebut. Yang pada intinya segala hal yang kita temukan, baik itu hal positif, hal negatif, itu akan kembali kepada seperti apa pilihan kita untuk bertindak ya. Dari negatif, positif itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita maunya seperti apa nih bertindak, karena semua itu ada bentuk dari keputusan. Yang Sophie bisa kuliah di Tasik jauh dari orang tua itu ada keputusan yang Sophie mungkin ya, meskipun mungkin ada tambahan dari orang tua, masukan dan lain sebagainya, karena yang Sophie punya value atau punya nilai, yang Sophie akan konsisten meskipun jauh dari orang tua, akan berusaha sebaik mungkin. Itu merupakan dari pilihan dan tindakan yang mau Neng Sophie lakuin. Tuh Neng? Oke, secara keseluruhan yang Neng rasakan dari sesi ini apa? Ahanya yang Neng temukan apa? Tentunya apa ya, lebih kayak fokus aja sama tujuan hidup yang udah apa ya, yang udah diri sendiri tuh rancang dari awal gitu. Oke, jadi konsisten menyelesaikan apa yang kita mulai ya. Oke, yang udah kita rencanakan di awal, harapannya bisa konsisten sampai akhir. Begitupun besar harapan Teteh dari konseling kali ini. Tidak hanya sejak konseling saja Neng mampu mengatakan hal yang seperti ini, tapi sampai nanti menjadi pembelajaran untuk Teteh ya, untuk Neng Sophie juga. Tuh. Alhamdulillah mungkin ya untuk sesi ini telah selesai. Sebelum kita tutup, ada yang mau Neng Sophie tanyakan dulu atau enggak? Cukup, nanti homeworknya Teteh kasih ya. Nanti gak apa-apa file atau mau hard file? Boleh file juga. Oke, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.